Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Faiza sebagai moderator acara kali ini. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep puskesmas dan rujukan kesehatan yang akan dibacakan oleh teman saya, Ditya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya, Sofi dan Anggi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pengertian puskesmas, puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Diatur dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014. Dan dasar hukum puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Next. Baik, itu selanjutnya adalah fungsi puskesmas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, puskesmas menyelenggarakan fungsi yaitu menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, penyelenggaraan UKP tingkat pertama wilayah kerjanya. Selain menyelenggarakan fungsi, puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Ketentuan wahana pendidikan kesehatan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Next. Untuk kedudukan puskesmas, puskesmas berupa unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Organisasi puskesmas. 1. Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala puskesmas. 2. Kepala puskesmas merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompeten manajemen kesehatan masyarakat. 2. Masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun. Dan 3. Telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. 3. Kepala puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di puskesmas. 4. Dalam melaksanakan tanggung jawab, Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 5. Dalam hal di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah diploma 3. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Terima kasih. Lanjutan organisasi puskesmas. 1. Organisasi puskesmas disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berdasarkan kategori upaya kesehatan dan beban kerja puskesmas. Organisasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha, penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, dan penanggung-jawaban jaringan pelayanan puskesmas fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurung Permenkes nomor 75 tahun 2014. Tata kerja puskesmas. 1. Kantor kecamatan. 2. Dengan kantor dinas kabupaten kota. 3. Dengan jaringan pelayanan kesehatan setara pertama. 4. Dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan. 5. Dengan lintas sektor. 6. Dengan masyarakat. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten kota bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari, home care, dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Untuk melaksanakan upaya kesehatan, puskesmas harus menyelenggarakan manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan pelayanan laboratorium. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Fernanda Sofi. Selanjutnya, asas penyelenggaraan puskesmas. 1. Asas pertanggungjawaban wilayah. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini, puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan. 2. Asas pemberdayaan masyarakat. Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga, dan masyarakat agar berperan dalam penyelenggaraan setiap program puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas atau BPP. 3. Asas keterpaduan. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap program puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu. 4. Asas rujukan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas terbatas. Padahal puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatan. Manajemen puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas bahwa ruang lingkup manajemen puskesmas meliputi 1. Perencanaan, 2. Penggeraan dan pelaksanaan, 3. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, dan 4. Dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam manajemen puskesmas. Sistem rujukan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, vertikal maupun horizontal. 1. Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan. 2. Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang. 3. Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dapat mengikuti sistem rujukan. Selanjutnya, tata cara rujukan. 1. Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
2. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. 3. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. 4. Rujukan vertikal dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Permenkes nomor 1 tahun 2012. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.